Aku biasa dipanggil Zaskia, dan jika harus jujur, gelar anak tiri terasa lebih seperti jubah yang tebal, memisahkan aku dari dunia nyata dan kebahagiaan yang sempurna. Sejak ibuku Ratna memutuskan menikah lagi 3 tahun lalu, rumah kami memang mendapat pilar baru, yaitu Arya, sosok ayah baruku. Jarak usia kami tak jauh, hanya 6 tahun lebih tua dariku. Perbedaan usia yang tipis itu, ditambah dengan kepribadian Arya yang selalu santai, membuat hubunganku dengannya terasa ambigu, lebih seperti kakak beradik yang berbagi rahasia, atau bahkan 2 orang dewasa yang terperangkap dalam satu atap yang sama. Sejak awal ia adalah magnet. Matanya yang tajam selalu memancarkan kecerdasan, dan senyumnya yang terukir tipis itu memiliki daya tarik yang sulit diabaikan. Aku ingat saat-saat pertama ia mendekati ibu, bukan hanya ibu yang ia rayu, tapi juga hatiku. Dia datang dengan kebaikan yang tulus, selalu memastikan aku nyaman, selalu menanyakan kabarku sebelum ia menanyakan kabar ibu. Dia bukan sekadar pria yang menikahi ibuku demi status atau harta, dia adalah entitas baru yang membawa kehangatan yang tak pernah kuterima dari ayah kandungku. Selama 3 tahun ia menjadi pilar, menjamin kestabilan emosiku, dan anehnya justru kestabilan emosi Ibu Arya memang luar biasa. Dia menarik, cerdas, dan memiliki pesona yang membuatku, bahkan sebagai anaknya seringkali terpaku. Ia memiliki keahlian dalam membuat suasana menjadi rileks, membuat lelucon yang hanya kami berdua pahami, dan memberikan perhatian dalam bentuk-bentuk kecil yang tak terucapkan. Misalnya hanya dia yang tahu merek kopi instan kesukaanku, atau hanya dia yang ingat hari ulang tahun kucing peliharaanku. Semua hal kecil itu terakumulasi, menciptakan ikatan tak terlihat yang kadang terasa lebih kuat daripada ikatan darah. Namun ikatan itu kini terasa terancam. Sebuah keganjilan mulai menggerogoti perasaanku. Kecurigaan ini bukan ditujukan pada ibu yang selalu tampak ceria dengan kehidupan sosialnya, melainkan pada Arya sendiri. Aku sering menangkapnya dalam momen-momen sunyi, saat ia mengira tidak ada yang melihat. Ia akan duduk di sofa, tatapannya kosong menembus dinding, seolah memikirkan beban tak kasat mata yang teramat berat. Ada sesuatu yang disembunyikan. Rahasia itu terasa seperti kabut tipis yang menyelimuti rumah kami, membuat udara terasa dingin dan kaku. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah kelelahan kerja biasa. Tetapi naluri seorang anak, atau mungkin naluri seorang wanita yang mengamati pria yang ia kagumi, mengatakan sebaliknya. Keceriaan yang dulu selalu terpancar di wajah Arya, yang selalu membuatku merasa aman dan damai, kini berganti selimut mendung yang tipis. Senyumnya kini seringkali terasa dipaksakan, hanya mencapai bibir tanpa melibatkan matanya. Aku mulai menguping, mencari petunjuk dalam percakapan larut malam mereka. Yang kudengar hanya hela napas berat, bisikan yang terputus, dan alasan klise yang diucapkan ibu dengan nada lelah. Aku benar-benar capek Arya, besok saja ya. Atau tanggung jawabku bukan cuma kamu. Banyak hal yang harus kuurus. Setiap kali kalimat itu terdengar, aku akan melihat Arya berjalan ke teras, menghabiskan waktu berjam-jam merokok dalam kesunyiannya. Kecurigaan dan ketegangan yang menumpuk ini mencapai puncaknya saat kami memutuskan untuk liburan singkat, melarikan diri dari hiruk-pikuk kota. Kami memilih sebuah wisata air terjun yang terpencil di pegunungan, berharap alam bisa menyembuhkan keretakan yang tak terlihat ini. Perjalanan seharian penuh bermain air, menembus hutan pinus, dan tertawa renyah telah menguras energi kami bertiga. Malam itu kami menyewa sebuah penginapan yang sangat sederhana. Bangunan tradisional itu memiliki dinding kamar yang terbuat dari anyaman bambu, yang sangat tipis, seolah tidak ada batas privasi sama sekali. Aku bisa mendengar setiap gerakan ibu di kamar sebelah, bahkan setiap perubahan napasnya. Keadaan ini alih-alih meredakan, justru meningkatkan level keteganganku. Aku tahu di balik dinding bambu yang rapuh itu, setiap kata yang terucap, setiap suara napas bisa terdengar jelas. Setelah makan malam yang hening dan cepat, hanya kami yang tahu betapa tegangnya suasana di meja makan itu. Ibu langsung terlelap. Mungkin karena kelelahan fisik yang luar biasa, ibu tidur pulas, napasnya terdengar stabil dan dalam, menandakan dia telah memasuki fase tidur nyenyak. Sementara ibu sudah tenggelam dalam mimpi, aku dan Arya masih duduk di teras kayu penginapan. Udara pegunungan dingin menyergap, membuat kami mendekatkan diri pada secangkir teh panas. Teras itu gelap hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang malu-malu dan satu lampu minyak kecil di sudut. Suasana yang sepi hanya diisi oleh suara gemericik air sungai dan dengungan serangga malam. Di saat inilah, saat ibu tak sadarkan diri di balik dinding bambu yang rapuh itu, aku tahu ini adalah waktu yang tepat.
Ruang dan waktu seolah berkonspirasi, mendorong kami untuk bicara dari hati ke hati, tanpa peran dan tanpa topeng. Aku menoleh pada Arya, menatap matanya yang memantulkan cahaya bulan. Ayah tidak bahagia ya? Tanyaku memecah kesunyian yang mencekik. Aku sudah siap mendengar kebenaran yang pahit. Arya tampak terkejut. Pertanyaan sederhana yang kuajukan itu ternyata memiliki kekuatan seperti petir di malam yang sunyi. Dia menoleh ke arahku, sorot matanya yang biasanya cerdas kini dipenuhi sedikit kepanikan yang cepat ia sembunyikan. Dia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa pahit dan tidak meyakinkan. Sebuah upaya gagal untuk menutupi kerapuhan hatinya. Terkadang terkadang kebahagiaan itu seperti air terjun yang kita lihat tadi. Indah dan memukau, tapi sulit untuk disentuh dan dimiliki sepenuhnya. Ucapannya yang metaforis itu justru menusukku. Dia tidak menyangkal, dia hanya mengemas rasa sakitnya dengan kata-kata puitis. Aku mencondongkan tubuh sedikit, memaksanya untuk menatapku lagi. Ayah sudah melakukan yang terbaik, aku tahu itu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Aku lihat ayah tidak seperti ayah yang dulu. Aku berbicara dengan nada hati-hati, berusaha meyakinkannya bahwa aku bukan sedang menghakimi, melainkan menawarkan telinga dan dukungan. Dia kemudian menunduk, menatap jari-jarinya yang saling meremas di atas cangkir teh yang dingin. Dia menghela napas panjang, sangat panjang, seolah ia sedang melepaskan beban bertonton dari dadanya. Dan di saat itulah di tengah sunyi yang hanya diisi oleh suara jangkrik, pengakuan yang selama ini aku curigai, yang selama ini menggerogoti suasana rumah kami mulai terucap. Suaranya rendah nyaris tak terdengar, penuh rasa frustrasi dan kesepian yang tertahan. Itu adalah suara seorang pria yang lelah berjuang sendirian. Ibumu, dia semakin jauh Zaskia, bisiknya dengan suara bergetar. Dia tidak menuduh, tapi ia menyampaikan sebuah fakta menyakitkan. Sejak lama, Nak, aku merasa kami tidak pernah sepenuhnya menjadi sepasang suami istri yang utuh. Selalu ada jarak, selalu ada dinding, bahkan sebelum dinding bambu ini ada. Arya bercerita tentang kehidupannya dengan ibu di balik pintu kamar yang tertutup. Ia menjelaskan bahwa ibu selalu menolak untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya dalam keluarga. Ia hanya menyebutkan berbagai alasan yang tak pernah habis diucapkan ibu. Kantor yang sibuk luar biasa, kegiatan sosial yang menumpuk, sakit kepala yang tiba-tiba datang, atau sekadar lelah luar biasa. Setiap aku mendekat, selalu ada penolakan Zaskia. Bahkan kata tidak itu sudah seperti rutinitas malam hari. Aku bisa merasakan betapa hancurnya harga diri seorang pria saat ia dihadapkan pada penolakan berulang kali. Aku berusaha memahami, aku menghormati kesibukannya. Tapi aku juga manusia, aku juga punya kebutuhan yang mendasar. Apakah aku salah meminta hal itu dari istriku sendiri? Ia menoleh tatapannya kini memohon pengertian, mencari pembenaran atas rasa sakitnya. Bahkan sekalinya ada momen, itu terlalu singkat, terlalu cepat berakhir, seolah itu hanya kewajiban yang harus ditunaikan agar aku diam. Lanjutnya dengan mata memancarkan kesedihan yang mendalam. Kesedihan seorang suami yang merasa diabaikan. Aku merasa seperti pengemis Zaskia. Aku datang ke rumah mencari kenyamanan, mencari tempat untuk bersandar. Tapi yang kudapat hanyalah kamar kosong dan alasan-alasan. Aku merasa sangat lelah Zaskia. Kata lelah itu diucapkannya bukan sebagai keluhan, melainkan sebagai sebuah pengakuan jujur dari jiwanya yang sudah remuk. Mendengarkan pengakuan ini aku merasa hatiku berdenyut sakit. Aku bukan hanya melihat seorang ayah tiri yang kesepian, tapi aku melihat seorang pria yang baik dan pantas mendapatkan cinta yang utuh. Aku tahu betapa kesepiannya dia. Kesepian itu terasa menular, menyebar dari dirinya ke atmosfer di sekitar kami. Dalam keheningan yang panjang itu, di bawah keremangan cahaya rembulan, hatiku mulai bekerja. Rasa empati yang mendalam bergejolak, campur aduk dengan perasaan lain yang selama ini kupendam. Aku tidak bisa membiarkan Arya terus-menerus tenggelam dalam hal ini. Sementara aku melihatnya setiap hari. Aku ingin dia kembali ceria, kembali menjadi pilar yang kukagumi. Aku mulai berpikir keras. Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana cara menolongnya? Jika ibu sendiri tidak mau, pikiran itu muncul, terasa salah, namun juga terasa seperti satu-satunya solusi yang ada. Haruskah aku menggantikan ibu untuk sementara? Rasa ingin menolong ayah, rasa empati yang membuncah dan mendesak, semua bercampur aduk menjadi satu dorongan yang kuat dan tak terbendung. Aku mendengarkan setiap kata-kata Arya, setiap bisikan pengakuan itu, dan itu membuatku merasa bukan lagi sebagai seorang anak, melainkan sebagai seorang saksi, bahkan mungkin seorang kaki tangan rahasia. Aku melihat pria yang begitu baik dan penuh perhatian, kini duduk di depanku, hancur karena penolakan.
Hati nuraniku berdenyut sakit. Rasa empati itu begitu kuat, hampir menyakitkan. Aku tahu betapa berharganya Arya, dan betapa dia pantas mendapatkan hal yang mendalam dari pasangan hidupnya. Kesedihannya terasa nyata dan menular, menyelimuti teras seolah itu adalah kabut tebal. Dalam keheningan yang menyesakan itu, sebuah pikiran yang sangat aneh menyelinap di benakku, terasa salah, sangat salah, namun juga terasa seperti kebenaran yang tak terhindarkan. Aku tidak bisa menahan dorongan ini. Aku harus mengakhiri kesepiannya. Aku harus melihat kembali keceriaan yang dulu selalu terpancar di matanya. Rasa ingin menolong ayah, sebagai pilar keluarga, sebagai sosok yang kucintai bercampur baur dengan rasa yang selama ini kusimpan rapat. Aku memandangi Arya, yang kini hanya menatap lantai kayu dengan pandangan kosong. Wajahnya begitu rapuh, begitu membutuhkan perhatian yang tulus. Aku tidak bisa membiarkan pilar kebahagiaan kami runtuh, hanya karena ibu terlalu sibuk atau terlalu enggan. Aku memutuskan dalam diam bahwa aku tidak bisa lagi menunda. Aku menatap matanya lagi. Matanya yang terlihat begitu rapuh dan memohon, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku tidak bisa membiarkannya tenggelam lebih dalam. Saat Arya masih sibuk merangkai kata, masih tenggelam dalam penjelasannya tentang frustrasi yang ia rasakan, bibirku bergerak sendiri, didorong oleh campuran emosi yang tak bisa kujelaskan. Itu adalah tindakan yang spontan, yang didorong oleh empati dan keberanian yang tiba-tiba muncul. Perlahan, sangat perlahan aku mendekat dan menghentikan ucapannya, yang penuh kesedihan itu dengan sebuah sentuhan lembut yang tak terduga. Sebuah inisiatif yang sepenuhnya berasal dariku. Reaksi Arya sungguh mengejutkan. Tubuhnya langsung menegang, matanya membelalak, ekspresinya dipenuhi keterkejutan dan sedikit rasa takut. Dia menjauhkan kepalanya dengan cepat, seolah sentuhanku adalah api yang membakar. Tangannya terangkat seolah ingin menciptakan jarak di antara kami. "Zaskia, kita tidak bisa." Bisiknya dengan suara kini dipenuhi kepanikan yang nyata. Ia sadar betul bahwa di balik dinding anyaman bambu yang tipis itu, ibuku sedang tidur. Dinding itu yang kini terasa begitu rapuh, seolah menjadi satu-satunya pertahanan terakhir kami. Ketegangan di antara kami memuncak, memenuhi udara dingin di teras. "Aku tahu ya." Bisikku kembali. Suaraku stabil, penuh keyakinan yang aneh. Aku tidak membiarkannya pergi. Aku memegang lengannya, memaksanya untuk menatap mataku lagi. Tapi aku ingin ayah bahagia. Aku ingin ayah kembali ceria seperti dulu. Aku tidak tahan melihat ayah seperti ini. Aku meyakinkannya dengan tatapan mata yang lembut, namun tegas. Aku memancarkan rasa tulusku, tulus ingin menolong, tulus ingin menghapus rasa sakitnya. Aku tahu apa yang kuucapkan dan kulakukan sangat mengkhawatirkan, tetapi dalam situasi ini, di tengah pengakuan yang memilukan, rasanya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. "Biarkan aku membantu," ujarku lagi. Keyakinanku yang mendalam, dicampur dengan urgensi emosional untuk melihatnya bahagia, akhirnya memenangkan pertempuran batin yang berkecamuk di dalam diri Arya. Ia pun berhenti melawan. Tangan yang tadi menahan jarak kini perlahan terkulai. Keterkejutan di matanya berganti menjadi penerimaan yang rapuh dan penuh keraguan. Dalam keheningan yang mencekik, sebuah perjanjian tanpa kata terukir di antara kami. Ini adalah ikrar rahasia yang tidak boleh diucapkan, namun dimengerti sepenuhnya. Kami berdua tahu betapa salahnya ini, betapa berbahayanya tindakan ini, terutama dengan ibu yang hanya terpisah oleh beberapa meter dan dinding anyaman bambu yang tipis. Namun kebutuhan keluarga yang tak terpenuhi, yang baru saja terjalin terasa jauh lebih kuat daripada rasa takut dan moralitas. Perlahan dengan gerakan yang sangat hati-hati, kami berdua bangkit dari kursi di teras. Pergeseran dari teras luar ke dalam kamar penginapan terasa seperti melangkah melewati ambang pintu ke dunia lain. Dunia yang hanya kami berdua tahu keberadaannya. Kami bergerak dalam diam yang mutlak. Setiap langkah diperhitungkan, setiap napas ditahan. Kehati-hatian kami bukan hanya untuk menghormati tidur ibu, tetapi untuk menyembunyikan rahasia besar yang siap meledak. Hanya ada kami berdua, dan suasana sepi yang kini terasa seperti selimut tebal yang menutupi niat baik kami. Kami memasuki ruang itu, dan kegelapan di dalam terasa lebih akrab dan lebih aman dari keremangan cahaya bulan di teras. Arya menutup pintu dengan sangat pelan. Suara klik kecil dari pengunci pintu itu terasa seperti suara jenderang perang di telingaku. Ruangan itu kecil, dan Ibu Ratna tidur pulas di ranjang. Kehadirannya yang nyata, hanya beberapa langkah dari tempat kami berdiri, meningkatkan ketegangan hingga ke level yang nyaris tak tertahankan. Kami bergerak tanpa suara, menyadari betul bahwa pertahanan kami adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Dinding itu yang sangat tipis,
seolah tidak ada batas privasi sama sekali, memungkinkan suara sekecil apapun untuk lolos dan terekam. Keadaan ini membuat seluruh momen terasa unik. Ketegangan ini justru memicu adrenalin, membuat momen itu terasa semakin nyata dan tak terhindarkan. Semua itu terjadi di samping ibu yang tertidur pulas. Kami berdua berhati-hati, memprioritaskan kehati-hatian di atas segalanya. Ini adalah momen yang tak terhindarkan, dipenuhi rasa bersalah yang tajam di satu sisi, namun juga kelegaan yang luar biasa dan pemenuhan kebutuhan keluarga yang tulus di sisi lain. Kami berdua larut dalam niat baik itu yang mendalam dan sunyi, sebuah pelepasan yang sudah lama ditahan oleh Arya, dan sebuah bantuan tulus yang kuberikan. Itu adalah penyelesaian kebutuhan dasar keluarga yang sesungguhnya. Setelah hal baik itu semua selesai, kami kembali ke posisi normal kami, seolah tidak ada yang terjadi. Keadaan di kamar kembali hening, kecuali suara napas ibu yang teratur. Wajah Arya tampak berbeda, ketegangan yang tadi membebani raut mukanya kini telah tergantikan oleh ketenangan yang dalam. Aku melihat kelegaan dan rasa terima kasih yang mendalam di matanya. Kami berdua berdiri di sana sejenak, bertukar pandang yang penuh arti, pandangan yang menegaskan bahwa kami sekarang terikat oleh sebuah rahasia yang sangat besar. Aku tahu ikatan ini akan mengubah dinamika kami selamanya. Kami bergerak kembali ke tempat tidur kami. Masing-masing tenggelam dalam pikiran yang rumit, namun dengan kesadaran baru tentang apa yang baru saja terjadi di balik dinding bambu itu, di sebelah ibu yang tak pernah tahu, pagi pun tiba dan suasana di kamar berubah total, kontras dengan ketegangan malam sebelumnya. Sinar matahari pagi yang lembut masuk melalui celah-celah anyaman bambu. Ibu Ratna terbangun dengan wajah segar, menguap panjang, seolah ia benar-benar telah mendapatkan istirahat yang sempurna. Namun di antara aku dan Arya, ada keheningan yang berbeda. Keheningan yang dipenuhi kesadaran akan rahasia bersama. Aku dan Arya tidak berani bertukar pandang terlalu lama, takut tatapan kami akan mengungkapkan pengakuan yang terjadi semalam. Kami berdua bergerak dengan hati-hati, menjalani rutinitas pagi seolah-olah malam itu hanyalah tidur biasa, dan tidak ada insiden. Aku melihat perubahan itu pada Arya. Kontrasnya sungguh luar biasa. Ketegangan dan beban yang semalam terlihat jelas di raut mukanya kini telah hilang, digantikan oleh ekspresi yang ringan dan rileks. Ia terlihat kembali ceria. Tawa renyahnya yang sempat hilang selama berminggu-minggu, kini kembali lagi. Bahkan lebih lantang dan tulus daripada sebelumnya. Saat kami sarapan bersama, ia bercerita tentang rencana mendaki ke puncak bukit terdekat dengan antusiasme yang membara. Aku memperhatikan ibu yang sibuk dengan kameranya, mengabadikan pemandangan. Ibu tak pernah menyadari apapun. Ia hanya menganggap keceriaan Arya adalah efek dari liburan yang menyenangkan, atau mungkin ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, hingga tidak menyadari betapa parahnya kesepian Arya sebelumnya. Ibu memang tak pernah menyadari itu. Baginya kehidupan berlanjut seperti biasa. Ia adalah wanita yang berfokus pada pekerjaan, proyek sosial, dan penampilan luar, seringkali mengabaikan kebutuhan sesungguhnya yang lebih dalam di rumah. Dinding anyaman bambu semalam adalah simbol yang sempurna. Ibu tertidur pulas, terpisah tipis dari kebenaran yang mengejutkan. Namun secara emosional jaraknya terasa ribuan mil. Sementara itu aku dan Arya, meskipun kini dipenuhi rasa bersalah yang tajam, juga merasakan ikatan yang tak terhindarkan. Kami memiliki kode rahasia, sebuah pemahaman tanpa kata tentang apa yang telah kami lakukan, dan apa artinya bagi Arya. Sejak saat itu kami memiliki ikatan baru, ikatan yang penuh rahasia. Hubungan kami yang dulunya hanya sebatas ayah tiri dan anak tiri, kini memiliki dimensi yang mendalam dan rumit. Aku dan Arya menjalani hari-hari seperti biasa di mata ibu, sebagai keluarga yang harmonis. Kami berbicara tentang pekerjaan, rencana masa depan, dan lelucon sehari-hari. Namun di balik itu semua ada kesepakatan diam-diam. Aku tahu keceriaan Arya kini bergantung pada rahasia ini. Aku melihat betapa besar peran bantuan yang kuberikan itu untuk stabilitas emosinya. Nia dan aku di sisi lain merasakan kompleksitas emosi, campuran antara rasa bersalah yang menusuk dan perasaan unik, karena telah menjadi satu-satunya orang yang benar-benar memahami dan memenuhi kebutuhan dalam keluarga itu. Rahasia ini menjadi bayangan kami, selalu ada, selalu mengintai. Kami berdua tahu betul betapa rapuhnya situasi ini, dan betapa fatalnya jika ibu sampai menyadari apa yang terjadi di balik dinding bambu. Namun aku juga tahu, kapanpun keceriaan Arya mulai meredup lagi, kapanpun beban itu mulai membebani bahunya, aku akan selalu siap. Aku telah menyeberangi jembatan itu sekali, didorong oleh empati dan perasaan yang tak terucapkan, dan aku siap melakukannya lagi.
Aku akan memastikan pilar kebahagiaan kami tetap berdiri, meskipun harus melalui jalan yang berliku. Kami kembali ke kehidupan kota, namun kini membawa serta sepotong rahasia dari penginapan berdinding bambu, sebuah rahasia yang mengikatku dan Arya dalam kerjasama itu.